Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-110. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam Udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri bi idzni fatanfuku fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa idh tukhrijul mauta bi idzni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Ingatlah ketika Allah SWT berkata dengan mengatakan, ya Isa, wahai Isa putra Maryam, udhkur ni'mati, ingatlah nikmatku alaika terhadap anda, wa ala walidatika, dan juga nikmatku kepada ibumu, idz ayyatuka bi ruhil qudus, yaitu ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril, tukallimun nasa fil mahdi, di mana engkau bisa berbicara kepada manusia ketika masih kecil, wa kahla, dan ketika sudah dewasa. Wa idh allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan ingat juga bahwasanya aku telah mengajarkan kepadamu Alkitab, yaitu Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Alkitab wal hikmah wat taurata wal injil, ya, Taurat dan Injil. Wa iz takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayri bi idzni, dan juga ketika engkau membuat dari tanah itu, dari tanah atin, dari tanah liat, yaitu bentuk seperti burung, yaitu burung, bi idzni, dengan izinku, kemudian engkau tiupkan kepadanya, kemudian menjadi burung dengan izinku, kata Allah SWT. Wa tubriul akmaha wal abrasa bi idzni, dan engkau
bisa menyembuhkan orang yang buta biizni, dengan izinku. Wa id tukhrijul mauta biizni, dan juga engkau juga bisa mengeluarkan yang sudah meninggal dengan izinku. Wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinat, dan juga ingat ketika aku bisa menahan Bani Israel ketika mereka mendatangi engkau, irji'tahum bil bayyinat, ketika Anda mendatangi mereka dengan bukti, dengan mukjizat. Faqala alladziina kafaru minhum, kemudian orang kafir di antara mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin, ini semua mukjizat, bukti ini semua, kata mereka, adalah sihir yang nyata. Ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, adalah ayat yang bercerita tentang mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah SWT mengingatkan, mengatakan, wahai Nabi Isa, ingat akan nikmatku. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan, idz qala Allah, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu berbicara. Dan ini adalah salah satu sifat Allah, di mana Allah SWT berbicara dengan pembicaraan yang jelas, dengan suara dan huruf yang didengar. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagian kaum muslimin mengatakan Allah SWT tidak berbicara. Di sini Allah SWT menjelaskan, ini di antara ayat yang menjadi dalil bahwasanya Allah SWT berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam. Ingat nikmatku, kata Allah SWT kepada Nabi Isa, nikmatku kepadamu. Apa di antara nikmat itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir? Maknanya adalah ketika Allah SWT menciptakan Nabi Isa atau lahir dari seorang ibu tanpa ada bapak. Dan itu adalah satu nikmat sekaligus bukti akan kemahakuasaan Allah SWT. Allah SWT mampu menciptakan seorang seorang manusia lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Dan lebih dari itu, Allah SWT mampu menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala walidatik, dan juga nikmat yang Allah berikan kepada ibu Anda, yaitu Maryam, di mana Allah SWT memudahkan Maryam untuk melahirkan. Kemudian Allah SWT memberikan mukjizat, seperti nanti akan disebutkan, di mana Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Ketika orang-orang Bani Israel menuduh Maryam berzina, maka kemudian Nabi Isa berbicara. Nabi Isa berbicara. Dan ini adalah salah satu nikmat yang menunjukkan kebenaran dari Nabi Isa itu sendiri dan juga ibunya, di mana Nabi Isa membantah ibunya telah melakukan perbuatan fahisyah. Idz ayyatuka bi ruhil qudus, di mana aku, kata Allah SWT, telah menguatkan engkau, menolong engkau dengan Ruhul Qudus, yaitu dengan mengutus Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, di mana engkau bisa berbicara kepada manusia ketika masih mahdi, ketika masih kecil. Wa kahla, dan ketika sudah dewasa. Kalau berbicara ketika dewasa, tentunya itu
biasa dan semua kita bisa berbicara ketika sudah dewasa. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah berbicara ketika masih kecil. Ketika baru lahir kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya yang Allah ceritakan dalam surah Maryam, ketika Nabi Isa atau Maryam ya, membawa Nabi Isa datang kepada kaumnya, kemudian kaumnya bertanya kepada Maryam. Kemudian Maryam tidak menjawab. Yang menjawab adalah Nabi Isa alaihissalam yang ketika itu masih bayi. Wa idh anlamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Dan juga ingat nikmat yang Allah berikan kepada engkau wahai Isa, yaitu Allah SWT mengajarkan kepada engkau kitab ya. Wal hikmah, dan hikmah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah memberikan kepada Nabi Isa pemahaman ya. Wa Taurat wal Injil, dan juga Allah SWT mengajarkan kepada beliau At-Taurah, kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Isa kitab tersebut sehingga beliau memahaminya, mengetahuinya. Wal Injil, dan juga kitab yang Allah turunkan sendiri kepada beliau, yaitu Injil. Dan ini adalah nikmat di mana Allah SWT memberikan pemahaman ya, kepada seorang dengan memahami suatu kitab, dengan dia bisa memahami apa yang Allah turunkan. Itu adalah ilmu, itu adalah nikmat. Maka ilmu adalah nikmat. Allah mengatakan di sini, ingat wahai Isa, nikmat ya. Di antara nikmat itu Anda bisa memahami kitab. Kitab yang Allah turunkan sebelumnya, Taurat, dan juga kitab yang Allah turunkan kepada Anda. Maka memahami kitab adalah nikmat ya. Dan itu adalah ya, nikmat yang paling besar ya, yaitu berilmu ya, berilmu tentang kitab. Kemudian Allah juga mengatakan wa idz takhluqu minat tin kahai'atit thair. Ini salah satu mukjizat ya dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda membuat, kata Nabi Isa, kata Allah SWT, membuat dari tanah itu berbentuk burung, kemudian Anda tiup, kemudian apa? Tanah tadi menjadi burung dengan izin Allah. Burung dan terbang. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa tujuannya? Membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang nabi atau rasul. Bahwasanya apa yang beliau bawa itu benar datang dari Allah SWT. Kemudian juga mukjizat Nabi Isa di sini, wa tubriul akmah wal abras, di mana Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit ya. Akmah itu orang yang buta ya. Wal abras orang yang penyakit kusta bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Ini mukjizat ya Nabi Isa. Ini mukjizat yang besar. Dan lebih besar dari itu lagi adalah wa itu khrijul mauta biidni, dan engkau bisa mengeluarkan orang yang sudah mati atau menghidupkan yang mati. Ini bisa ketika dia lewat kuburan dipanggil orang yang dikubur di situ, berdiri orang itu dari kuburannya. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan yang mati, bisa mengeluarkan orang yang dalam kubur dengan izin Allah SWT. Ini semua mukjizat besar ya, yang Allah perlihatkan kepada umat ketika itu. Kita bisa bayangkan mukjizat yang seperti itu. Ada orang, kalau kita hadir atau ada orang hari ini yang bisa dia misalnya menyembuhkan orang buta, bisa disembuhkannya, diusap matanya sembuh. Gimana menurut kita?
Orang yang penyakit kusta bisa sembuh. Lewat di kuburan sana dipanggilnya, berdiri orang itu. Di mana? Mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya apa? Agar masyarakat ketika itu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Di satu sisi itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, karena itu adalah sesuatu yang bisa menguatkan dakwah beliau. Yaitu itu nikmat, mukjizat itu nikmat. Karena dengan itu bisa lebih kuat Nabi Isa dalam berdakwah. Yang kedua, mukjizat itu membuktikan kebenaran apa yang dibawa. Dengan adanya mukjizat tersebut membuktikan kebenaran apa yang dibawa atau didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz ji'tahum bil bayyinat. Yaitu ketika kami menahan orang-orang Bani Israel, yang kita semua tahu kisahnya, dan juga sudah disebutkan ya di akhir surah An-Nisa, di mana Nabi Isa ketika berdakwah kepada kaumnya, kemudian mereka tidak beriman, justru mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah menahan mereka, kemudian Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu maksudnya. Wa idz kafaftu bani Israila anka. Itu kami tahan orang Bani Israel sehingga tidak sampai mereka bisa membunuh Anda. Di mana ada nabi-nabi sebelum Nabi Isa yang dibunuh oleh orang Bani Israel. Tapi Nabi Isa tidak. Allah jaga Nabi Isa sehingga Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit. Ini nikmat yang Allah berikan. Kemudian orang kafir tersebut mengatakan apa? Ini semua yang dibawa oleh Nabi Isa ini, mukjizat yang mereka lihat itu semua menurut mereka apa? Sihrun mubin. Sihir yang nyata, kata mereka. Tidak beriman. Mereka mengatakan apa? Ini semua adalah sihir. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya, dan ingat juga kata Allah SWT, ketika kami wahyukan kepada hawariyin, hawariyin yaitu pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, agar mereka beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku. Kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman dan saksikanlah bahwasanya kami termasuk orang yang muslim. Maksud wahyu di sini, maksudnya adalah ilham, di mana wahyu itu secara bahasa artinya al-isyarah as-sari'ah, kata para ulama. Isyarat yang cepat secara bahasa. Maka wahyu secara bahasa itu lebih umum ya. Bisa wahyu itu ya artinya adalah isyarat yang Allah berikan baik kepada nabi ataupun kepada selain nabi. Termasuk dalam hal ini Allah SWT memberikan isyarat atau mengilhamkan ke dalam hati mereka orang-orang hawariyin. Sebagaimana juga Allah mengatakan misalnya mengilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam ya. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Wahyu di sini bukan wahyu secara istilah, tapi secara bahasa. Karena wahyu secara bahasa artinya isyarat ya, atau ilham. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan, kami isyaratkan kepada ibunya Musa bahwasanya dia nanti akan menyusukan Musa itu sendiri. Sudah diberikan isyarat oleh Allah SWT. Ya, ketika sebelumnya juga Allah SWT memberikan isyarat agar melemparkan Musa ke dalam meletakkannya ke dalam peti, kemudian melemparkannya ke sungai. Itu semua wahyu artinya isyarat dari Allah SWT, ilham.
Ini ilham secara bahasa, wahyu secara bahasa. Yang itu bisa jadi diberikan kepada nabi ataupun selain nabi, termasuk ini kepada nabi ibunya Musa alaihissalam, termasuk kepada al-hawariyin dan yang lainnya. Tapi wahyu secara istilah atau secara khusus tentunya itu hanya diberikan kepada Rasul. Itu wahyu kepada para nabi dan Rasul. Itu khusus. Wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan Rasul. Ketika dikatakan wahyu kepada Rasul, maka itu maknanya lebih khusus dan tidak diberikan kepada selain Rasul. Sebab kalau diberikan kepada selain Rasul berarti orang itu akan jadi nabi. Karena nabi artinya adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT dengan makna yang khusus. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT melanjutkan, wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika orang-orang Hawariyun, yaitu para pengikut setia dari Nabi Isa alaihissalam, para sahabatnya, para pengikutnya, mengatakan, apa perkataan mereka? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Rabb engkau mampu menurunkan kepada kami makanan ma'idah? Nah, ini kata ma'idah disebutkan sehingga surah ini disebut Al-Ma'idah. Apakah sanggup Rabb engkau menurunkan kepada kami ma'idatan, yaitu makanan dari langit? Itu makanan yang langsung kami makan. Dan ini adalah permintaan dari orang-orang Hawariyun, yaitu mereka minta kepada Nabi Isa alaihissalam agar meminta kepada Allah agar Allah SWT menurunkan makanan kepada mereka. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah SWT jika Anda beriman, jika Anda beriman. Bertakwalah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Anda minta sesuatu mukjizat atau sesuatu yang luar biasa, atau suatu ayah tanda kebesaran Allah SWT. Apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka mengatakan kami ingin makan darinya agar tenang hati kami dan juga bertambah keimanan dan keyakinan kami, dan benar-benar kami termasuk orang yang bersaksi atas kebenaran hal tersebut atau kebenaran apa yang engkau bawa. Oke, ini permintaan orang-orang pengikut dari Nabi Isa al-Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan ma'idatan minas sama. Sebenarnya kita juga mengetahui orang-orang Yahudi juga minta kepada, atau Allah turunkan kepada mereka al-manna was-salwa, itu kepada pengikut Nabi Musa, makanan yang siap saji dari langit. Subhanallah, itu tanda kebesaran Allah SWT. Turunkan makanan siap dimakan. Kalau kita enggak, dimasak dulu. Ini kebesaran, ini tanda kebesaran Allah SWT, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kemudian termasuk di sini kepada Nabi Isa alaihissalam. Nuridu an na'kula minha, kami ingin makan dari itu katanya. Kemudian agar tenang hati kami kata, dan bertambah iman kami, keyakinan kami, dan kami termasuk orang-orang yang benar-benar bersaksi, menyaksikan bahwasanya ini adalah benar, datang dari Allah SWT. Apa kata Nabi Isa? Qala Isa ibn Maryam, Nabi Isa berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama.
Nabi Isa langsung berdoa kepada Allah SWT. Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Allah turunkan, wahai Rabb kami, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, makanan dari langit, hidangan dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Yang mana itu akan menjadi id, ya, sesuatu yang kami peringati nantinya, ya, id, ya, itu sesuatu yang akan kami rayakan nanti. Bagi awalina wa akhirina, bagi orang-orang yang pertama dari kami dan di akhir, itu orang-orang yang awal yang beriman dan juga orang-orang yang akhir yang mengikuti kami nantinya. Wa ayatan minka, dan ini adalah sebagai salah satu tanda dari kebesaran Engkau. Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikanlah kami rezeki dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Maka dalam ayat ini bisa kita lihat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ya langsung meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT menurunkan hidangan atau makanan dari langit, ya. Yang tujuannya tadi ketika Allah SWT menurunkan itu, takunu idan lana, idan artinya sesuatu yang diperingati, idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka, dan juga sebagai ayat tanda kebesaran Allah SWT. Jadi mereka minta tambahan apa? Tanda kebesaran Allah atau tanda bahwasanya benar ini datang dari Allah SWT. Padahal kita bisa lihat sudah banyak diberikan oleh Allah SWT mukjizat, ya, kepada Nabi Isa, dan mukjizatnya hebat. Belum atau tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya mukjizat Nabi Isa ini. Tapi mereka masih minta. Maka kemudian apa? Nabi Isa kemudian berdoa. Apa kata Allah SWT dalam ayat 115? Allah katakan, qala Allah inni munazziluha alaikum. Allah SWT mengatakan, ya, Allah mengatakan, sungguhnya aku akan menurunkannya kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kata Allah SWT, ya, aku turunkan kepada kalian, ya, apa yang kalian minta ini. Subhanallah, ya. Faman yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur setelah ini dari kalian, fa inni u'adzibuhu adzaban, aku akan mengazab dia dengan azab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang aku azab dengan sesuatu azab yang tidak pernah aku azab manusia di alam semesta ini dengan azab seperti itu. Maka ini Allah SWT menurunkan ayat ini, menurunkan mukjizat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar manusia beriman, agar manusia itu beriman kepada Allah SWT. Diberikan mukjizat-mukjizat, ya, diberikan kepada para nabi dan rasul, ya. Tujuannya apa? Agar mereka beriman, agar mereka beriman kepada Allah SWT. Maka kemudian ketika mereka minta tambah, juga Allah SWT mengatakan, Allah mengatakan, aku akan turunkan, ya, aku akan turunkan kepada kalian apa yang kalian minta. Tapi kalau seandainya ada yang kufur, kata Allah SWT, aku akan azab dengan azab yang belum pernah diazab seorang seperti itu, ya. Ini ancaman dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dan ingatlah ketika Allah SWT mengatakan, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, atau kamu yang mengajarkan kepada manusia, atau apakah kamu yang mengajak manusia untuk menjadikan diriku, yaitu diri, ya, mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku Tuhan selain Allah. Apakah kamu yang mengajarkan itu?
Ini keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa sebagai putra Allah, kemudian ibunya sebagai Tuhan. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Tidak pantas aku mengatakan satu perkataan yang aku tidak punya ilmu tentang itu. In kuntu qultuhu faqad alimtas. Kalau seandainya aku mengatakan itu, engkau sudah tahu. Engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui yang gaib. Maka Nabi Isa di sini membantah. Allah mengatakan, wahai Isa, apakah kamu mengajarkan kepada manusia? Jadi wahai manusia, jadikan aku sebagai, sembahlah aku ini Tuhan. Ibuku juga Tuhan. Ilahaini min dunia, dua Tuhan selain Allah. Maka Allah yang ketiga, Trinitas. Apakah itu yang kau ajarkan kepada manusia? Apa kata Nabi Isa? Ini bantahan dan ini akan dibantah. Di akhirat juga akan disaksikan di hari kiamat. Karena menurut sebagian ahli tafsir ini perkataan ini akan disampaikan di hari kiamat nantinya. Qala subhana, maha suci engkau. Bahwasanya aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya, dan itu adalah perkataan yang batil. Kemudian Nabi Isa mengulang lagi dengan mengatakan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka, kepada umat tersebut, kecuali apa? Kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang kau perintahkan kepadaku? An ya'budullah. Sembahlah Allah. Maka ini ajaran Nabi Isa. Maka ini dakwah Nabi Isa. An ya'budullah. Sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum. Di mana Allah ada Rabbku yang menciptakanku, yang memberikan aku rezeki, yang mengatur. Wa rabbakum yang menciptakan kalian, yang memberi kalian rezeki. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi bagi mereka selama aku masih hidup. Kata Nabi Isa. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika engkau mewafatkan aku, ya Allah, maka engkau adalah Ar-Raqib alaihim. Ini salah satu nama Allah. Ar-Raqib artinya yang mengawasi, yang melihat. Maka engkau yang melihat mereka, yang mengawasi mereka, dan engkau wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau seandainya engkau ya Allah mengazab mereka, umat ini, fa innahum ibaduk, sungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau seandainya engkau memaafkan mereka, mengampuni mereka, fa innaka antal al-aziz al-hakim. Bahwasanya engkau ya Allah al-aziz, maha kuat, maha perkasa, maha mulia. Tidak ada yang memaksa engkau. Al-hakim, yang maha bijaksana dalam memutuskan. Maka Allah SWT, Nabi Isa ya, dalam ayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Isa membantah sendiri keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah bagian dari Trinitas. Kemudian di akhir surah Allah SWT mengatakan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Allah SWT mengatakan pada hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang yang benar kebenarannya, bermanfaat bagi orang yang jujur kejujurannya. Pada hari apa itu? Hari kiamat. Pada hari ini kata Allah SWT, berfaedahlah, bermanfaatlah kejujuran orang yang jujur atau kebenaran orang yang benar. Hari apa maksudnya? Hari kiamat. Maka di hari kiamat apa yang bermanfaat kejujuran kita? Apa yang kita dustakan? Mungkin di dunia kita berdusta.
tapi tidak bermanfaat di akhirat. Karena Allah SWT akan menyingkap semuanya. Mungkin di dunia ini tidak ada orang yang tahu kita bisa berdusta dan sebagainya. Tapi Allah SWT tidak buta dan bisu, tidak buta dan tidak tuli. Maka Allah SWT melihat, mendengar dan mengetahui. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya, bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang benar tersebut, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah SWT ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ayat ini atau surat ini ditutup oleh Allah SWT dalam ayat ini dengan ayat ini yang mengatakan bahwasanya kejujuran ya, itu adalah suatu hal yang bisa memberikan kepada kita keberuntungan yang besar, keberuntungan yang benar, yang besar dengan kejujuran, dengan kebenaran, di mana ya, kejujuran itu hari ini termasuk hal yang mahal di tengah berbagai macam dusta dan sebagainya. Maka kejujuran itu akan membawa kepada surga Allah SWT, sebagaimana Rasul SAW mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, beberapa ayat dan atau penutup ayat ya, dari surah Al-Maidah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca bermanfaat dan bisa kita mengamalkan apa yang kita dengar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.